Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Maulana dengan NIM 1202010060 dari kelas 5B. Dan saya Zawata Afnan dengan NIM 12020041 semester 5B. Kami akan memaparkan materi Manajemen Mutu Pendidikan di SMP Gunadarma. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai manajemen mutu pendidikan. Adapun pengertian manajemen mutu pendidikan dalam konteks pendidikan mutu atau kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan masyarakat sekolah. Dalam bidang pendidikan, mutu berkenaan dengan program dan hasil pendidikan yang dapat memenuhi harapan sesuai tingkat dan perkembangan masyarakat dunia pekerjaan atau masyarakat sekolah. Adapun selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan, yang pertama ada input pendidikan, yang kedua ada input manajemen, dan yang ketiga ada proses dalam pendidikan. Input pendidikan meliputi aspek yang pertama yaitu memiliki kebijakan mutu. Lembaga pendidikan secara eksplisit menyatakan kebijakannya tentang mutu yang diharapkan. Dengan demikian, gerakan di semua komponen lembaga tertuju pada peningkatan mutu sehingga semua pihak menyadari akan pentingnya mutu. Yang kedua yaitu ada sumber daya tersedia dan siap. Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsung proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai, yang pada gilirannya mengakibatkan sasaran sekolah tidak akan tercapai. Selanjutnya yaitu ada input manajemen, mana sekolah memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah. Kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Lalu ruang lingkup manajemen mutu pendidikan selanjutnya yaitu proses dalam pendidikan. Pertama, pengelolaan yang efektif tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan terutama guru merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah, karena itu sekolah yang bermutu mensyaratkan adanya tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Yang kedua, sekolah memiliki budaya mutu. Budaya mutu tertanam di sanubari semua warga sekolah, sehingga setiap perilaku selalu didasari oleh profesionalisme. Adapun untuk yang selanjutnya yaitu sejarah dan pengembangan manajemen mutu pendidikan. Gerakan mutu terpadu dalam pendidikan berkembang belakangan. Ada beberapa referensi dalam literatur sebelum akhir 1980-an. Kebanyakan perintisan TKM dilakukan oleh perguruan tinggi Amerika Serikat dan pendidikan lanjutan setingkat college di Inggris. Amerika berinisiatif mengembangkan penjaminan mutu pendidikan jauh sebelum Inggris. Namun di kedua negara peningkatan perhatian pada mutu terjadi dari tahun 1990 dan seterusnya. Banyak dari ide-ide yang berhubungan dengan TKM sekarang berkembang baik di perguruan tinggi, dan pandangan tentang jaminan mutu sudah mulai menjadi mainstream di sekolah pada tahun 2001. Muncul jaminan mutu di Eropa versi FGM, European Foundation for Quality Management, penghargaan bagi pemenang untuk sekolah di Irlandia, yaitu sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan di London meraih penghargaan, dan posisi runner-up diraih sekolah lain dari Inggris, yaitu City Technology College di Kinghurst. Keduanya adalah bukti bahwa gerakan kualitas menjadi utama dalam pendidikan. Dan selanjutnya yaitu mengenai hierarki manajemen mutu pendidikan. Susunan dokumen manajemen mutu menganut aturan hierarki, di mana masing-masing dokumen harus ditetapkan sesuai tingkatan yang diperlukan pada kegiatan pendidikan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul-klausul. Dokumen yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Yang pertama yaitu ada manual mutu. Dokumen level 1 menggambarkan kegiatan bisnis secara umum dalam penerapannya. Harus memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua yaitu prosedur. Dokumen level kedua ini menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait dengan penerapan SMM. Prosedur SMM merupakan penjabaran yang lebih jelas terhadap pemenuhan persyaratan yang terkait dengan fungsi-fungsi kegiatan bisnis perusahaan. Yang ketiga yaitu instruksi kerja atau SOP, standar operasional. Dokumen level ketiga sifatnya untuk memberikan petunjuk pada pengoperasian suatu proses kerja
yang harus dilakukan oleh satu orang atau satu unit yang terlibat atau yang fungsi tugasnya dapat mempengaruhi kegiatan SMM di lembaga. Instruksi kerja dibuat untuk menghindari atau mengurangi potensi kesalahan terhadap suatu pekerjaan. Yang keempat yaitu rekaman. Bukti kerja yang merupakan bagian dari komen mutu dikatakan sebagai dokumen level keempat ini. Rekaman berupa formulir-formulir isian, cek sheet, dan lain sebagainya yang harus diatur dan dikendalikan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4. Penelitian ini dilakukan di SMP Gunadarma yang beralamat di Jalan Aha Nasution, kilometer 11,70, Jalan Raya Ujung Berung, nomor 208 Cipadung Kulon, Kecamatan Panjilekan, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40614. Yang pertama ada pelaksanaan program sekolah di bidang kesiswaan. Sekolah ini selalu membuat petunjuk penerima siswa baru. Untuk ruangan kelas cukup menampung semua siswa dengan layak, artinya jumlah siswa sesuai dengan daya tampung sekolah. Sekolah juga berupaya meningkatkan fasilitas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Kemudian terdapat layanan konseling yang dilakukan oleh wali kelas kepada siswa. Kemudian di bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, sekolah menyusun dan memiliki dokumen kurikulum. Penyusunan kurikulum di tingkat SMP dikoordinasi, disupervisi, dan difasilitasi oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Bandung. Sekolah juga menyusun kalender pendidikan. Sekolah juga menyusun silabus berdasarkan kurikulum yang berlaku di Indonesia, dan setiap guru bertanggung jawab menyusun dan mengembangkan silabus dan RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya ada bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Di sekolah ini selalu menyusun program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan membentuk tim pembangunan sekolah, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan tambahan di sekolah untuk guru tidak tetap atau GTT, dan pegawai tidak tetap atau PPT, atau tenaga honorer dengan pembukaan lowongan dan SK kepala sekolah. Kemudian di bidang sarana dan prasarana, sekolah ini menetapkan kebijakan mengenai sarana dan prasarana dengan rapat antar guru, komite, dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu antara lain, rencana harus disesuaikan kebutuhan, inventarisasinya harus jelas, kemudian sarana dan prasarananya yang ada harus lebih dioptimalkan dan menambah sarana dan prasarana baru. Rencana pengadaan sarana dan prasarana ini dilaksanakan dengan hati-hati dan seksama melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan dilakukan dengan mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan. Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana ini juga disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Selanjutnya di bidang keuangan dan pembiayaan, SMP Gunadarma menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah dengan melakukan pembentukan tim manajemen yang akan menentukan arah biaya operasional yang disesuaikan dengan petunjuk teknis yang berlaku. Sekolah juga mensosialisasikan hasil kebijakan saat rapat Dewan Guru. Pedoman pengelolaan keuangan dan pembiayaan ada di dalam RKAS. Kemudian budaya dan lingkungan sekolah. SMP Gunadarma ini menciptakan suasana iklim dan lingkungan yang kondusif dengan membentuk tim sekolah aman. Seluruh tenaga pendidik maupun kependidikan bekerja sesuai dengan tupoksi, membangun komunikasi yang intens dengan seluruh warga sekolah, menerima masukan dan usulan dari bawah, menegakkan aturan secara adil sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian sekolah juga menetapkan peraturan tentang tata tertib bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik melalui rapat antara warga sekolah dan komite. Kemudian selanjutnya ada peran masyarakat dan kemitraan sekolah. Sekolah ini melibatkan warga dan masyarakat untuk mendukung sekolah dalam mengelola pendidikan. Komite sekolah dan orang tua diperdayakan untuk merencanakan kebutuhan, kegiatan, dan anggaran sekolah. Masyarakat di lingkungan sekolah juga berkontribusi dalam menjaga keamanan sekolah. Kemitraan dengan lembaga pemerintah diwujudkan dalam kegiatan, misalnya institusi tertentu diundang sebagai guru tamu, tenaga ahli, atau mereka yang datang untuk mengadakan sosialisasi program tertentu. Biasanya memberikan pelatihan kepada guru atau sosialisasi tata cara hidup bersih kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah harus memenuhi kelas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Salah satunya adalah berpendidikan sarjana S1 atau diploma 4 D4,
kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi serta memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Selanjutnya, merumuskan target mutu sekolah. Tujuan dan target mutu sekolah dirumuskan dalam dokumen kurikulum sekolah. Target mutu dirumuskan dengan menganalisis rapot mutu, mengevaluasi kinerja, melihat potensi, dan melihat peluang. Ide kepala sekolah dibahas dalam pertemuan Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dan terakhir, ada analisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah. Kepala sekolah menganalisis data-data yang ada. Sejauh ini, tantangan yang harus dihadapi adalah persaingan dengan lembaga pendidikan setingkat dan menciptakan lulusan yang sesuai standar. Berikutnya, mengenai pengawasan dan evaluasi. Sekolah SMP Gunadarma menyusun program pengawasan secara objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Supervisi dilakukan secara periodik tiap semester melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil supervisi. Untuk membantu pelaksanaan supervisi, kepala sekolah membentuk tim supervisi agar bisa menjangkau seluruh guru mata pelajaran atau guru BK. Supervisi juga dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Supervisi juga dilakukan oleh guru senior sejawat atau tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah, dan supervisi mandiri dilakukan oleh guru melalui form yang disiapkan oleh tim. Hasil evaluasi dilakukan kepada pengawas pendidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Sekolah melakukan evaluasi terhadap kinerja sekolah. SMP Gunadarma melakukan evaluasi program secara periodik setahun sekali. Kurikulum di sekolah bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Evaluasi kurikulum bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak meliputi Dewan Guru, Komite Sekolah, dan alumni. Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan direncanakan secara komprehensif pada setiap akhir semester. Berdasarkan hasil analisis, peneliti mengambil kesimpulan bahwa evaluasi di SMP Gunadarma sudah terlaksanakan meskipun ada beberapa poin yang belum optimal. Kepala sekolah memiliki berbagai kesibukan sehingga tidak setiap proses belajar mengajar dapat dipantau. Evaluasi berlangsung sekali setahun dengan melibatkan komite sekolah dan selalu ada tindak lanjut apabila ada hal-hal yang harus diperbaiki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan. Jadi kesimpulan dari manajemen mutu pendidikan yaitu rendahnya mutu pendidikan di Indonesia harus mendapatkan penyelesaian dengan segera untuk mendapatkan peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan usaha yang serius dan nyata dari semua pihak, mulai dari pemerintah baik pusat maupun daerah, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, masyarakat, serta dunia usaha dan industri. Kehadiran manajemen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak lagi terbantahkan. Manajemen merupakan bagian penting dalam kegiatan-kegiatan untuk peningkatan dan relevansi mutu pendidikan. Atas dasar itu diharapkan seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan dan memahami peranannya bahkan dapat mengimplementasikannya. Proses pendidikan di SMP Gunadarma sudah memenuhi kriteria pendidikan yang bermutu, yang meliputi 1. Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah, 2. Partisipasi aktif seluruh komponen yang berkepentingan di sekolah, 3. Efektivitas proses belajar mengajar, 4. Kurikulum yang relevan, 5. Visi, misi, dan tujuan yang terarah, 6. Kondusifnya iklim dan lingkungan sekolah, 7. Keterlibatan masyarakat dan orang tua peserta didik. Kualitas pendidikan di SMP Gunadarma berpeluang untuk direvisi secara dinamis dan ditingkatkan sehingga mencapai kualitas standar yang semakin meningkat. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
to make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building them castles in the sky, just the two of us. You and I. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you,